Baik, saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman semua untuk bertanya, tapi mohon maaf tidak bisa semua, harus saya pilih dan silakan menggunakan kesempatannya. Ada durasi 1 menit ya, jadi kalaupun ada prolog atau narasi-narasi sebelum pertanyaan, mohon diringkas dan disingkat untuk bisa efektivitas waktu kita pada malam hari ini. Saya mulai dari sebelah sini dulu ya. Baik. Ibu, silakan Ibu. Mohon maaf teman-teman yang lain, sabar dulu ya. Ibu, silakan Ibu. Sabar ya teman-teman tuh ya, nanti kita putar ya. Tadi sebelah sini, nanti kita putar sebelah sana, terus sebelah sana, terus sebelah sana. Naik enggak? Baik, Ibu dengan Ibu siapa? Bu Atun. Ibu Atun. Ibu Atun, saya kasih kesempatan Ibu bertanya, tapi mohon maaf waktunya dipersingkat, kalau bisa 1 menit sudah dengan narasinya dan pertanyaannya. Sepakat Ibu? Insya Allah. Baik, silakan. Selamat malam Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Jumiatun. Sebelum saya memulai di kesempatan ini, saya mohon maaf sama suami saya. Karena tadi saya mau ke sini tidak diizinkan. Dan perjuangan sekali untuk bisa masuk ke lokasi ini. Tadi dicegat sama Pak Polisi, terus saya punya akal seperti ini. Saat berangkat saya ngomong, saya harus bisa ketemu sama ngomong sama Pak Anies, desak Pak Anies. Pak, banyak hal Pak. Saya mewakili, saya dulu purna migran Pak. Dari Singapura tahun 95 sampai 97. Waktu itu saya duduk sudah kuliah semester 5 kalau tidak salah Pak. Saya cuti 3,5 tahun di UNES. UNES. Waktu kami kembali, yang teringat waktu saya jadi budak di negeri Singapura tuh saya jadi pembantu rumah tangga Pak. Selalu bos saya mengatakan negara saya besar, kaya raya tapi bodoh. Karena kekayaannya besar, kita pengekspor tenaga kerja dan kebanyakan sampai sekarang pun tenaga kerja yang kita ekspor itu pembantu rumah tangga Pak. Yang pendidikannya mungkin masih di bawah. Pada waktu itu saya mahasiswa aja masih dibodoh-bodohin Pak. Sampai saat ini pun saya sering komunikasi dengan teman-teman SBMI, Syarikat Buruh Migran. Saat ini sering kita dengar perdagangan perdagangan manusia itu ya Pak ya. Banyak kawan-kawan kami dari migran itu sepertinya kurang sekali perlindungannya Pak. Kayaknya di Jawa Tengah pun belum ada perda perlindungan migran Pak. Jawa Barat sudah ada kayaknya. Jawa Tengah dalam proses-proses sampai sekarang pun belum. Sekarang Pak, saya tidak rela negara Indonesia yang kaya raya sekali ini, gemah ripah lojinawi bilangnya, tetapi saudara-saudara kita masih banyak, negara kita itu mengekspor tenaga kerja yang kebanyakan itu pembantu rumah tangga. Apa program ke depan bila Bapak nanti jadi presiden untuk menahan atau membuat program agar rakyat kita itu bisa menjadi
bisa bekerja di negaranya sendiri, Baik. tidak jadi negara orang. Yang kedua Pak, pertanyaan kedua, Cukup satu Ibu ya. Cukup pedagang satu. satu lagi. Oke boleh. Ini saya aktivis, satu minta ya Pak ya. Jangan dimarahin saya Pak, Bu. di sekarang kenyataannya saya pedagang sayur Pak, bakul belanjaan, sarjana bakul belanjaan loh. Pak, pasar tradisional sekarang sangat sepi Pak. Banyak menjerit kayaknya. Kita kalah dengan teknologi sekarang yang mungkin adanya TikTok, adanya apa itu ya, teknologi yang perdagangannya gampang sekali tergini. Pasar tradisional itu terjepit kalau saya bilang, banyak ngeluh sepi. Terus apalagi sejak 2013 saya dulu gembor-gembor Pak masalah Alfamart Indomaret. Perkembangannya sangat pesat sekali, kadang dalam satu wilayah bisa banyak. Bukannya kami menolak kehadiran mereka, tetapi apa program yang Bapak tawarkan untuk melindungi kita retail-retail kecil agar tidak tergerus oleh mereka dan kita bisa hidup bersama orang pribumi ndak mati Pak. Dengan apa Mike Tyson itu Pak. Ibaratnya kan kami elipikal, mereka Mike Tyson Pak. Oke. Itu aja. Siap Bu, terima Oke, kasih Bu. makasih. Silakan Pak Anies. Terima kasih. Makasih Bu Jumiatun. Jadi pertama terkait dengan pekerja migran Indonesia. Saat ini kita mengetahui bahwa yang disebut sebagai pasar tenaga kerja itu bukan hanya domestik tapi juga global. Itu adalah pasar tenaga kerja. Nah, kita ingin agar di pasar tenaga kerja yang global itu warga Indonesia bisa berpartisipasi, ya domestik ya global. Tapi berpartisipasi karena apa? Karena memiliki kompetensi, memiliki skill sehingga ketika mereka aktif menjadi tenaga kerja dimanapun, mereka mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan perlindungan, dan mereka bisa bekerja sebagaimana pekerja-pekerja profesional lainnya. Jadi kita melihat pasar tenaga kerja global itu sebagai sesuatu yang positif. Bayangkan di banyak negara dibutuhkan caregiver. Apa caregiver itu ya kalau bahasa orang yang merawat orang tua, tapi bukan perawat, tapi pemberi pendamping. Dan itu sebuah profesi yang sekarang di banyak negara maju dibutuhkan. Punya skillnya, ada trainingnya. Nah, kita punya potensi, belum nanti juru rawat dan lain-lain. Termasuk juga yang tadi disebut sebagai pekerja rumah tangga, PRT. Nah, kita melihat perlu ada satu ya, Bu Jumiatun, perlindungan dari A sampai Z, dari pra berangkat sampai pulang. Itu harus ada perlindungan. Yang kedua, harus ada pembekalan yang tepat. Sehingga ketika mereka bekerja keluar, mereka memiliki kompetensi dan bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Nah, bagaimana mengerjakannya? Ini Bu Jumiatun yang saya ingin lakukan koreksi atas yang ada sekarang. Apa itu? Jangan negara mengerjakan sendirian. Negara harus mengajak aktivis-aktivis yang selama ini mengurusi persoalan pekerja migran untuk mereka memberitahu apa yang dibutuhkan dari negara dan apa yang harus dilakukan oleh negara sehingga seluruh yang dibutuhkan pekerja migran akan bisa terpenuhi. Jadi balik, butuhnya apa? Negara mengerjakan. Jadi Bu Jumiatun, saya pernah datang ke desa pekerja migran di Wonosobo yang banyak sekali mengirimkan tenaga kerja. Lalu saya ketemu dengan mereka-mereka yang seperti Bu Jumiatun juga sudah pulang dan menceritakan bukan hanya apa yang seharusnya tapi penderitaan yang dialami. Dan itu miris. Dan saya pernah waktu itu ketika saya sedang bersekolah di Amerika menjemput seorang anak dari anak Indonesia
yang kebetulan masuk di dalam lingkaran problem tenaga kerja yang ilegal. Waduh, luar biasa penderitaannya. Nah, kami ingin bekerja bersama supaya dapat masukan yang benar, gitu ya, Bu Jumiatun. Lalu regulasinya dibuat sesuai itu. Jangan jadi pemerintah punya kewenangan, sering saya katakan bukan berarti punya pengetahuan. Yang punya pengetahuan yang mengerti. Lalu UMKM, ini yang kecil ini prinsipnya yang kami pegang adalah bagaimana yang kecil itu tumbuh. Yang besar tidak dimusuhi, tapi tumbuh. Nah, apa yang perlu dilakukan? Satu, akses permodalan. Yang kedua, regulasi. Bagaimanapun juga pasar itu harus diregulasi. Kalau tidak ada regulasinya, maka istilahnya Mbak Jumiatun tadi, Mike Tyson lawan Elias Eli Pikal. Pikal. Jadi kelasnya kelas berat lawan kelas ringan. Yang kelas ringan pasti akan tumbang. Dan di situ harus ada pengaturan pasar supaya berbagi pasar. Yang kecil bisa berkembang, yang besar biar berkembang di kawasan yang besar pula tanpa menggerus yang kecil. Itu harus ada komitmen dari negara. Akses keuangan, akses permodalan, pengelolaan pasarnya, kemudian yang tidak kalah penting sekalian sebenarnya adalah pendampingan untuk manajemen. Karena bagaimanapun juga sekarang rakyat kita menginginkan agar produk-produk yang diambil, yang didapat itu memiliki kualitas yang baik. Gitu ya Bu Jumiatun. Oke, terima kasih Pak Anies dan terima kasih Bu Jumiatun. Tepuk tangan buat Ibu. Bu Jumiatun, nanti salam buat suami ya. Iya, oh foto, baik Ibu. Iya. Oke, dipercepat ya Ibu ya. Siap. Oke, tadi udah ada perwakilan Ibu kita semua, sekarang kita tadi dari sini kita nyebrang ke sini. Kalau tadi udah Ibu, sekarang kita cari anak-anak muda. Mas, ya. Ya. Ya, sabar Pak. Ya, sabar Pak. Ya, sabar Pak. Maaf Pak, saya jangan dimarahin Pak, tolong. Sebetulnya ya di atas panggung ini Enggak, bukan. lebih berat jadi moderator daripada jadi yang menjawab itu. Karena dia berhadapan dengan desakan ratusan tangan yang ngacung ini. Iya, ini Itu saya lebih yang berat, terdesak David. Pak. Iya. Nah, ini perwakilan anak muda. Silakan, Mas. Perkenalkan nama. Mas, saya jelaskan lagi aturannya ya. Dipersingkat 1 pertanyaan aja dan 1 menit. Supaya yang lainnya bisa kebagian. Sepakat ya? Silakan. Halo Pak Anies. Pak Anies, perkenalkan nama saya Manai. Saya selaku perwakilan anak gamer di Gamer. ya e-sport. Siapa ini yang gamer di ruangan ini? Aduh. Jujur, saya grogi banget Pak Anies ada di depan Pak Anies. Saya sebelumnya pro player ditonton di Taman Anggrek dari bawah sampai lantai 6 ditonton banyak orang itu gak grogi bisa juara. Tapi di depan Pak Anies kenapa gemeteran ini. Langsung aja ke pertanyaan Pak Anies. Saya baca aja ya biar enggak ini. Jujur gemeteran. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, sebelumnya saya cerita sedikit. Pak Anies, saya di e-sport sudah lumayan lama, sudah dari tahun 2018. E-sport adalah salah satu industri yang tumbuh secara cepat di Indonesia, bahkan pertumbuhan mencapai 2 digit dari tahun ke tahun. Di 2024 ini sudah banyak sekali lapangan pekerjaan yang diciptakan dari industri e-sport. Dimulai dari player, coach, analis, marketing, tim konten, influencer, dan yang belum saya sebutkan lainnya. Cerita sedikit yang mengharukan dari perjuangan seorang anak kampung yang berjuang
dengan fasilitas apa adanya hingga bisa menjadi juara dunia dan merubah roda nasib keluarganya pun banyak sekali tersebar di sana sini. Yang ingin saya tanyakan, saya mewakili komunitas e-sport dan manajemen tim e-sport ingin bertanya, kira-kira apa program Bapak yang ingin Bapak jalankan untuk industri e-sport dan komunitas e-sport secara keseluruhan supaya kedepannya bisa tumbuh lebih dan para pelakunya bisa mendapatkan manfaat yang lebih daripada sebelumnya. Oke, terima kasih Manai. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Manai. Jadi pertama, negara harus mengakui bahwa e-sport adalah bagian dari sport yang punya potensi berkembang yang amat besar. Nomor satu, pengakuan. Kalau itu diakui, turunannya apa? Kemudahan. Diberikan segala macam kemudahan supaya bisa berprestasi, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa membawa nama baik Indonesia, dan nantinya bisa membawa Indonesia itu berada di dalam liga utama. Karena kalau lihat teman-teman pemain e-sport ini jago-jago, betul nggak? Betul, betul. Betul nggak, Manai? Ya, betul. Anda termasuk jagonya enggak nih? Udah pernah juara dunia di Thailand. Ya. Kamu juara dunia? Iya, 2019. Kamu juara dunia? Iya, dan waktu itu ditonton lebih banyak dari ini, 100.000 orang di Thailand. Wow, di mana itu? Di Bangkok, Thailand. Di Bangkok, Thailand. Dan mana yang nomor satu? Iya. Sedunia? Iya, bisa dicek di YouTube. Kalau gitu harus kasih tepuk tangan yang keras sekali buat mana ini. Iya, coba bayangkan. Negara harus mengakui ini potensi, beri fasilitasnya, beri kemudahannya. Karena saya yakin tipe-tipe seperti Manai dan teman-temannya, yang dibutuhkan dari negara itu bukan apa-apa. Jangan direpotkan, jangan dihalangi. Kira-kira itu kan? Betul, setuju banget. Iya kan? Iya. Jangan direpotkan. Kalau mau bikin kompetisi, izinnya dimudahkan. Benar. Kalau mau cari tempat, dimudahkan tempatnya. Betul tidak? Iya. Jangan ribet-ribet. Jangan ribet-ribet. Iya. Itu komitmen. Jadi negara akan mengakui. Kemudian yang tidak kalah penting, menurut saya negara lagi-lagi jangan merasa paling tahu. Datang ke komunitas gamer, bicara dengan komunitas gamer, siapa ini developer game, publisher game, stakeholder di industri ini, lalu rumuskan apa yang dibutuhkan agar ekosistem gamers akan tumbuh di Indonesia. Setelah itu ada, pemerintah siapkan regulasinya, siapkan fiskalnya, lalu saya jamin rekrutmen akan berjalan dengan baik, anak-anak baru akan bermunculan, prestasi akan muncul, Anda mungkin gak lama lagi jadi coach, melatih orang. Apa sudah jadi coach sekarang? Sudah, Pak. Udah coach sekarang? Sudah mewakili manajemen malah, naik ke manajemen, Pak. Anda mungkin udah gak boleh main lagi ya? Kenapa? Udah gak boleh main lagi? Masih boleh? Udah enggak, udah jadi player, jadi coach, sekarang jadi manajemen e-sport. Gitu. Wow. Lalu yang terakhir adalah negara memberikan apresiasi. Siapa saja yang pernah menjadi juara dunia, maka dia harus dapat tempat khusus dari negara. Siapa saja yang pernah membawa Indonesia di kancah internasional, itu harus dapat apresiasi. Teman-teman sekalian, merah putih dinaikkan di dunia, Indonesia Raya dinyanyikan hanya oleh dua hal. Satu, kunjungan kenegaraan presiden. Dua, ketika atlet Indonesia memenangkan sebuah pertandingan. Cuman dua itu. Jadi kalau ada atlet bisa membuat Indonesia Raya dinyanyikan di kancah internasional, maka sudah selayaknya negara memberikan apresiasi yang khusus. Gitu ya. Mana mudah-mudahan menjawab harapannya. Tapi yang paling penting jangan direpotkan dan bukan tidak mungkin harus ada nanti unit khusus di pemerintah yang membantu memfasilitasi jenis-jenis olahraga baru. Teman-teman ada yang unik nih, inovasi selalu lebih cepat daripada regulasi.
Pemerintah itu membuat regulasi, inovasi terjadi di masyarakat. Tidak ada regulasi, ada dulu baru inovasi, nggak mungkin. Inovasi dulu baru regulasi. Nah pemerintah itu sering apa terjadi? Inovasi berlangsung cepat, negaranya tidak nututi untuk menciptakan regulasi yang sesuai. Komitmen kita nanti adalah membuat regulasi yang sesuai dengan inovasi yang sedang berkembang khususnya di anak-anak muda. Gitu, Ya, makasih. insya Allah. Janji berarti Pak Anies. Ya, Janji. janji. Direkam pula janjinya ini. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Anies jawabannya, gagasannya. Saya di sini ada di sini mewakili anak gamer yang kadang dipandang sebelah mata oleh orang tua yang bisanya cuma main game doang. Hadirnya saya di sini itu menyatakan ingin perubahan dan Indonesia ingin lebih baik. Makasih, Manai. Ini Manai ngomong ini saya jadi ingat. Dulu saya pernah bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami waktu itu bertemu dengan kenyataan banyak orang tua yang bilang jangan main game. Betul tidak? Sementara main game itu sesungguhnya baik-baik saja. Yang penting gamenya sesuai dengan usianya. Lalu sesuai dengan jenis permainannya. Jadi kami menerbitkan, nanti coba saya nggak siap nih kan, saya nggak tahu bakal ditanyain ini juga. Benar. Jadi ada petunjuk untuk memilih game bagi orang tua. Sehingga orang tua bisa mengarahkan anak untuk memilih game yang tepat. Karena game itu juga berarti proses pembelajaran. Salah satu yang saya temukan, anak-anak yang main game itu adalah pengambil keputusan yang cepat. Dilatih untuk ambil keputusan cepat, kanan kiri maju itu keputusan cepat. Kalau ada orang takut ambil keputusan, lambat ambil keputusan, kasih dia video game, suruh latihan, nanti dia akan belajar ambil keputusan dengan cepat. Itu udah ada contohnya kalau Pak Anies tahu Rasya Rashid itu anak asuhan kita juga. Saya waktu itu ke Makassar dan ketemu dia umur 5 tahun kita rekrut ke e-sport. Nah dari situ dia anak 5 tahun sekarang umur udah 13 tahun. Itu udah ngebeliin rumah, mobil, bahkan ngeumrohin semua keluarganya gitu. Itu berkat orang tuanya ngebimbing dia gitu. Sip, bismillah kalau gitu nanti insya Allah kita bangun sama-sama ya. Terima kasih kalau gitu Pak Anies. Makasih Manai. Thank you Mangai, tepuk tangan untuk Mangai. Saya minta foto bareng dong Manai. Sama Mangai, juara Mangai, dunia Mangai. gitu loh. Foto bareng dulu. Foto. Ini baru anak muda nih, berprestasi. Ya kan? Kita sambil cari penanya berikutnya ya. Ada yang skor. Kenapa Mangai? Salah tangan Mangai. Mangai salah tangan. Kenapa? Biar nggak kelihatan serius Pak Anies, biar Kenapa? kelihatan anak muda, anak gamer. Ini ada kenang-kenangan buat saya. Pak Anies. Oh. Dibantu Mangai. Ger. Oke, terima kasih Mangai. Terima kasih. Ini baru anak muda nih, ya kan? Keren Pak. Oke, berikutnya saya berikan kesempatan. Gimana? Pantas nggak nih? Oh, pantas Pak. Pantas Pak. Berikutnya saya berikan kesempatan untuk perempuan ya, perempuan. Sabar. Mbak. Ya. Iya, sebentar ya, sebentar. Ya maaf ya Allah, sebentar ya. Iya sayang, iya saya sayang semuanya kok. Sabar ya, jangan diomelin sayanya. Baik, silakan Mbak perkenalkan nama. Dan saya ingatkan ya Mbak ya, waktunya Mbak ya. Karena masih banyak yang pengen nanya. Baik. Ya, 1 menit ya Mbak kalau bisa Mbak ya.
Oke Mbak, sepakat ya? Ya, semoga bisa ya Mas. Ayo. Kalau kepanjangan nanti saya ingetin. Ya, kalau pas debat itu tanyanya 1 menit, Oke, jawabnya 2 menit. Kalau nggak selesai dilanjutkan ngopi bareng nanti. Bang. Siap. Ngopi bareng, mantep. Silakan Mbak. Oke, ya perkenalkan Abah, saya Vika dari Undip. Mana Undip? Iya, jadi Abah sebetulnya besok saya tuh sidang skripsi Abah. Tapi hari ini bela-belain buat datang buat ketemu Abah. Karena tiap hari saya nangisin Abah karena Abah belum jadi presiden aja udah banyak menginspirasi kita sebagai anak muda. Saya benar-benar menginginkan sosok pemimpin yang memiliki akhlak yang baik, yaitu Abah gitu. Jadi ya kenapa bela-belain sampai datang ke sini gitu. Pengen mengucapkan terima kasih dulu ke Abah karena sudah banyak memberikan contoh dan teladan yang baik untuk kita. Ya Abah, jadi pertanyaannya semalam kita semua nonton debat capres dan satu-satunya capres yang kemudian meng-highlight tentang isu perempuan adalah Abah. Nah, kita tahu Abah bahwa RUU TPKS itu sudah disahkan, tapi nyatanya kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual itu masih banyak terjadi. Dan dalam hal penanganan itu masih belum efektif begitu. Misal contoh semalam Abah menyebutkan catcalling gitu ya. Kita mau melapor saja takut. Dan apalagi catcalling. Gimana kita mau melapor, bukti aja nggak ada, tapi traumanya masih membekas di kita. Nah, kira-kira caranya seperti apa Abah? Nanti kebijakan yang akan dilakukan oleh Abah ketika sudah jadi presiden. Kemudian yang selanjutnya, kasus kekerasan seksual pun banyak terjadi di kampus, bahkan pelakunya adalah dari sivitas akademik. Tapi nyatanya para pelaku tidak ditindak dengan tegas dan bahkan mereka masih dengan santai mengajar. Pun kasus-kasus yang sudah viral bahkan di TV-TV, nyatanya mereka tidak dihukum, bebas. Nah, kira-kira apa kebijakan yang sekiranya bisa untuk menangani kasus kekerasan seksual utamanya yang terjadi pada perempuan? Itu Abah. Terima kasih. Terima kasih Vika. Terima kasih walaupun besok akan ujian skripsi dan tetap hadir ke sini, itu artinya Anda sudah siap untuk nanti lulus besok. Insya Allah. Tapi juga begini teman-teman, siapapun yang mau ujian skripsi, jangan pernah khawatir dengan penguji. Jangan pernah khawatir menguji. Kenapa? Karena yang paling tahu skripsinya adalah yang membuat skripsinya, bukan yang menguji. Iya, yang menguji itu bacanya sebentar-sebentar aja sebelum ujian. Yang paling tahu yang menulis. Jadi insya Allah Vika lulus dengan baik. Fakultasnya apa Vika? Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu Budaya. Thank you. Semalam saya juga tertarik karena Abah menyebutkan akan membuat Kementerian Kebudayaan. Dan itu menjadi angin segar buat sastrawan, seniman, budayawan. Karena akan lebih diperhatikan Abah. Insya Allah, amin. Gini, saya langsung buka karena kemarin sebelum debat itu kita mengumpulkan data. Jadi datanya ini menunjukkan, saya coba cek ya. 87% korban kasus kekerasan pada perempuan, mayoritas pelakunya adalah orang terdekat. Kemudian kurang dari 40% yang bisa diselesaikan. Lalu
ada nih catatan panjang lagi. Saya nggak mau bahas datanya lah, sudah disampaikan tadi Mbak Vika. Lalu apa langkahnya? Menurut saya nomor satu, harus ada kesadaran bahwa masalah perlindungan pada perempuan itu adalah salah satu prioritas penting dalam kepemimpinan nasional. Itulah sebabnya saya tadi malam itu kan ada panel mencari ditunggu pertanyaannya. Ketika pertanyaan perempuan tidak ada, menurut saya ini salah. Bukan salah ya, ini kan random ya, kita nggak bisa tahu. Tapi menurut saya persoalan perempuan adalah persoalan yang harus menjadi perhatian. Kami merasakan kalau tidak menjadi perhatian utama dari kepemimpinan tertinggi, ke bawahnya itu sulit akan ada action. Tadi diceritakan ketika terjadi kekerasan apa, ini saya ceritain pas saya lakukan di Jakarta ya. Ada salah seorang pejabat, kepala dinas, kepala badan yang melakukan pelecehan seksual. Paling tidak dilaporkan melakukan apa yang saya kerjakan. Nomor satu, yang bersangkutan dinonaktifkan selama penyelidikan berlangsung. Nonaktif, tidak mungkin bisa lakukan penyelidikan kalau yang bersangkutan masih tetap aktif, nonaktifkan. Lalu dilakukan penyelidikan, ada timnya yang disusun, dan ketika tim itu melakukan investigasi dan ternyata ditemukan bukti-buktinya, maka yang saya kerjakan mencopot yang bersangkutan dari posisinya, diberhentikan langsung. Supaya jadi pesan bagi semuanya, jangan coba-coba untuk mengerjakan karena hukumannya membuat Anda jera melakukan ini. Itu baru hukuman administrasinya, belum nanti proses yang lainnya, karena ada catatannya itu ketika terjadi peristiwa itu. Jadi yang kami kerjakan pada waktu itu justru melakukan ini secara langsung. Lalu yang kedua, di luar itu kita harus membuat tempat di mana perempuan yang menjadi korban itu bisa lapor. Kalau kami di Jakarta itu membuat hotline di mana 112, kalau Anda mengalami kekerasan Anda lapor, dan bila Anda harus melakukan pemeriksaan, harus melakukan prosedur-prosedur untuk pembuktian, seluruh biayanya akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 0. Dan itu dilakukan tanpa lihat KTP-nya. Di Jakarta itu banyak orang yang mengalami kekerasan bukan orang Jakarta. Dan biasanya memang bukan orang Jakarta. Kenapa? Karena dia nggak tahu wilayah di sini. Nah kemudian akhirnya nggak ada yang bantuin. Jadi kita lakukan. Lalu yang kita kerjakan menyiapkan rumah aman untuk melindungi mereka. Ini sudah kami kerjakan. Dan kemudian seluruh proses pendampingan dari pendampingan medis, sampingan psikis itu disiapkan dibantu oleh pemerintah. Dengan cara begitu harapannya kita satu bisa mencegah dengan tindakan yang tegas, dan bila ada kejadian maka kita akan bisa membantu recovery sampai pulih 100%. Dan yang tidak kalah penting, pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal, dan bila itu kriminal dimasukkan ke dalam proses kriminal, laporkan ke polisi. Kami ingin Indonesia itu menjadi sebuah negara yang ramah pada perempuan, negara yang aman bagi perempuan, aman bagi disabilitas, aman bagi lansia, dan aman bagi anak-anak. Kalau 4 kelompok ini aman, yang lainnya aman. Perempuan, disabilitas, lansia, anak-anak. 4 ini aman, yang lainnya insya Allah aman. Gitu ya? Oke ya, Bah. Nah, gimana nih, Bah? Cukup. Oh ya, Cukup udah. ya, cukup ya. Mohon maaf. Vika, selamat ya. Insya Allah besok lancar, bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik. Iya, Bah. Dan selesai itu yudisium menuju wisuda. Insya Allah. Terima kasih ya, Bah. Boleh Thank foto, you. Abah? Tepuk tangan untuk Vika. Baik Vika. Baik, sambil Vika foto, saya mau informasikan kalau malam hari ini acara kita Desak Anies Semarang disiarkan live streaming via YouTube official Anies Baswedan, dan penontonnya tembus 50.000 lebih.
dan akan terus bertambah, masih terus bertambah. Kita berikan apresiasi sebesar-besarnya buat teman-teman dari Ubah Bareng yang telah menjadikan acara Desak Anies acara yang antusiasmenya sangat luar biasa. Baik, saya sebentar ya. Sebentar, Pak Anies. Tadi kan isu perempuan sudah dibahas dan saya yang datang ke debat nonton langsung semalam. Ingat banget tuh setiap Bapak opening atau closing, kalimat pertamanya tuh simpelnya biasanya kan bapak-bapak, ibu-ibu. Nah Pak Anies saya liatin tuh kok ibu-ibu duluan nih yang disebut nih. Nah bisa dijelasin gak Pak kenapa tuh Pak? Iya. Iya. Jadi itu saya juga, jadi gini teman-teman. Saya selalu kalau menyebut audiens, bisa dibilang hampir selalu saya akan mulai begini. Ibu dan bapak. Saya jarang memulai bapak dan ibu. Hampir selalu mulainya dari ibu. Ibu dan bapak. Kalau teman-teman lihat surat yang saya kirim kepada guru, surat yang dikirim pada staf, selalu akan mulainya dengan ibu dan bapak. Bagi saya, ibu adalah nomor satu dan sampai kapanpun akan selalu nomor satu. Nomor satu. Dan saya rasa siapapun akan begitu. Jadi ibu bapak itu nomor satu. Dan itu yang saya pegang selama ini. Nah, cuman itu karena sudah instinktif. Jadi saya sudah tidak lagi menyadari. Tapi sampai tadi malam, pagi-pagi teman-teman yang tim menanyakan, Pak ini banyak yang tanya Pak, ternyata tadi malam Bapak mulainya dengan ibu dan bapak. Iya, tapi memang dari dulu begitu. Jadi saya dari dulu begitu. Saya rasa kita semua tahu persis kalau ditanya siapa yang dipilih. Ayahmu, ibumu dulu 3 kali baru ayahmu. Dan ibu adalah yang kunci. Jadi itu cara kami menghormati dan mudah-mudahan itu cara kita semua selalu memulai dengan menghormati ibu kita. Sepakat Pak, sepakat. Oke, kita ke penanya laki-laki sekarang. Tadi udah banyak anak muda, ada orang tua juga perwakilan. Oke. Bentar ya teman-teman, bentar ya, sabar, saya jangan diomelin. Bapak, karena kita tadi barusan membahas orang tua, ini kita, wow luar biasa sekali, nggak nyangka loh kita kedatangan sepuh. Pelan-pelan Pak, saya bantu. Saya bantu Pak. Baik, Bapak. Selamat malam Pak Anies. Saya memperkenalkan dulu. Saya nama Ahmad Tungadi dari Demak. Rembang? Iya. Bapak sekarang Rembang? Iya, KTP Demak saya. Ini saya. Kapan tuh pergi Semarang? Iya, tadi. Tadi, khusus acara ini? Iya. Masya Saya dulu pernah di PRPP Pak, juga ketemu Bapak waktu siang. Ini saya mengenalkan dulu Ahmad Tungadi dari Demak, umur saya 72 tahun. Dan latar belakang saya pensiunan pegawai negeri, sudah 23 tahun pensiun. Ahmad Tungadi, Ahmad AMAT, Ahmad Tungadi sudah 23 tahun pensiun. Jadi sekarang ya sebagai pengacara, pengangguran banyak acara. Ini semoga dengan Pak Anies bisa terpilih menjadi calon presiden, insya Allah diridhoi Allah bisa terpilih oleh semua rakyat Indonesia dan diterima. Yang saya tekankan lagi bisa menang 1 putaran. 1 putaran menang. Itu aja yang saya komentarkan dan saya hanya tanya satu saja Pak Anies. Selama ini kemarin 2 periode kepresidenan tidak ada kenaikan gaji sama sekali. Jadi ini mudah-mudahan Pak Anies jadi presiden yang selanjutnya bisa mewakili semua bapak-bapak ibu pensiunan, bisa ada perbaikan penghasilan, bisa ada kenaikan yang selama ini 2 periode 10 tahun tidak ada kenaikan sama sekali. Itu aja Pak Anies bisa
nanti bisa direalisasikan dan mudah-mudahan insya Allah terkabul dan terwujud. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Anies sekali dalam putaran. Menang, Pak Anies Amin. menang. Nih, Pak Ahmad, matur nuwun. Duduk dulu. Mau dijawab sama Bapak Anies ya. Nih, Pak Ahmad, matur nuwun. Jadi beliau menyampaikan jangan hanya ASN yang dipikirkan, tapi juga pensiunan ASN supaya ada peningkatan uang pensiunnya. Bapak berapa pensiunnya sekarang? Sekarang ini sudah berapa tahun angka sama terus angkanya? Iya, anak-anak sudah lepas semua, sudah berumah tangga dan mandiri semua. Saya ada kembali dengan istri saja, tidak ada tanggungan lain-lain. Baik, ini ide yang baik Pak soal perbaikan untuk pensiunan. Nanti coba kami hitung, mudah-mudahan cocok angkanya. Kalau cocok angkanya insya Allah nanti bisa diberikan kenaikan juga ya. Insya Allah bisa terwujud. Pak. Nih, Saya kira cukup. matur nuwun Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak yang udah jauh-jauh datang hanya untuk ketemu Pak Anies dan bertanya langsung. Kita berikan apresiasi. Datang hanya untuk ketemu Pak Anies dan bertanya langsung. Kita berikan apresiasi. Berfoto bersama dulu, oke. Sekarang kita langsung masuk ke sesi terakhir. Tapi saya langsung ambil 3 orang. Tadi yang atas sudah marah-marah. Saya ambil 1 dari atas. Ya, silakan Mas yang kemeja hitam. Oke, turun. Ayo turun, buruan. Ya, Masnya. Ya. Ayo. Oke. Ayo. Cepat. Oke. Sabar. Sabar dulu. Oke, anak SMA nih dari tadi udah marahin saya nih, udah perwakilan aja 1. Nih. Oke, sama keresahannya pasti sama buat anak-anak SMA, nanti diwakilkan aja, yuk. Oke. 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 Ya udah, banyak, udah ada yang banyak nih. Udah, cukup ya 3 ya. Aduh, mohon maaf nih. Ini effort banget banyak pengen robos, mohon maaf nih. Mana tadi yang di belakang masih lama ya? Baik, saya tambah 1 lagi. Iya, banyak. Teman-teman, kita apresiasi buat kita dahulukan apa yang Pak Anies sudah sering sampaikan ke kita. Kita dahulukan saudara kita yang berkebutuhan khusus untuk bisa menyampaikan keresahannya. Tepuk tangan. Di situ aja Mbak, nanti mic-nya saya antarkan. Baik, kita dahulukan ya. Iya, buat Mbaknya dulu. Silakan nama dan pertanyaannya untuk Pak Anies. Buat Mbak dan Masnya sabar dulu ya. Oke. Hah? Gimana naik ke atas? Oh di sini aja. Oke, di sini aja katanya. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum Abah. Saya Aisyah dari Semarang. Saya mungkin lebih ke mengeluh. Tadi sebenarnya saya sudah sangat terbantu oleh panitia untuk masuk dari registrasi ke belakang. Tapi sayangnya ketika sampai di belakang itu langsung dilepas. Sedangkan banyak sekali orang dan kesulitan untuk cari tempat duduk. Bahkan untuk berdiri pun enggak. Kalau saya lewat pun udah ketutupan orang-orang. Nah, sedangkan Pak Anies sendiri menyatakan bahwa perubahan untuk disabilitas yang lebih baik. Tapi dari kegiatan ini bahkan belum jadi presiden, tapi masih ada sedikit kesulitan yang dialami. Kalau tadi saya kebetulan duduk di bawah, karena nggak ada tempat dan takutnya menghadang yang di belakang. Saya nggak mau ganggu yang di belakang, jadi saya duduk di bawah.
Tapi mungkin ada disabilitas lain yang ingin hadir, tapi dia nggak bisa duduk di bawah. Gitu. Jadi yang jadi pertanyaan saya, apakah yang berhak datang ke acara-acara seperti ini itu hanya yang bisa berjalan? Saya lihat ada juru bahasa isyarat di YouTube, tapi nggak ada di sini. Sedangkan Abah menggunakan bahasa isyarat untuk di debat kemarin, tadi juga disuarakan, digunakan, tapi di sini nggak ada juru bahasa isyaratnya. Nah, saya jadi mempertanyakan dan ini ketakutan saya, apakah Pak Anies sama dengan pemimpin-pemimpin lainnya yang menggunakan disabilitas hanya sebagai simbol untuk menarik simpati orang-orang, menjual disabilitas, menjadikan sebagai komoditas supaya orang-orang memilih orang pemimpin tersebut. Itu pertanyaan, itu keluhan, bukan pertanyaan, Pak. Nah, kebetulan saya baru saja menyelesaikan studi master saya di pendidikan inklusi di University of Queensland di Australia. Dan kalau saya boleh ngasih masukan dari dokumen visi dan misi Bapak, kebetulan saya sudah mempelajari dan di situ ada 7 poin untuk penyandang disabilitas. Salah satunya adalah meningkatkan jumlah sekolah inklusi dan meningkatkan kualitas sekolah SLB atau sekolah khusus. Pertanyaannya, kenapa tidak meningkatkan kualitas sekolah inklusi? Jadi itu sebenarnya menambah jumlah sekolah inklusi itu sama saja dengan proyek 5 tahun lalu dan itu sudah meningkat drastis. Tapi selama ini dari Kemendikbud tidak pernah memonitor dan mengevaluasi kualitas dari sekolah inklusi yang ada. Jadi problemnya adalah anak berkebutuhan khusus yang penting masuk ke sekolah inklusi, tapi tidak diperhatikan apakah mereka mendapatkan kebutuhannya, apakah mereka tidak diskriminasi, apakah mereka bisa belajar dengan baik. Yang penting angkanya meningkat, tapi tidak tahu apakah kualitasnya bagus atau enggak. Nah, harapannya ke depan Kemendikbud menjadikan itu sebagai prioritas utama juga, karena sebenarnya sekolah inklusi dan sekolah khusus itu kan antitesis. Kalau kita memang mau mengarah ke arah inklusi, jadi kita semakin mengurangi sekolah khususnya dan menyediakan lebih banyak anggaran untuk mensupport aksesibilitas di sekolah inklusi. Ya. Oke, Terima cukup kasih. ya. Udah biasa didesak. Sebentar Pak, ada titipan pertanyaan dari sepupu saya yang menemani ke sini. Soalnya kalau nggak ada beliau nggak bisa ke sini saya. Iya, tapi cukup Mbak aja ya, kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain. Mohon maaf Mbak ya. Oke, silakan Pak Anies. Ya, gini. Pertama tentang isu disabilitas. Jadi seperti kita lihat di sini. Kalau kita tidak membereskan akar masalahnya, gejalanya akan ada terus. Gejalanya seperti Anda mengalami kesulitan, itu gejala. Akar masalahnya gedung ini tidak pernah didesain untuk bisa menampung penyandang disabilitas dari awal, to begin with. Sehingga ketika kita bicara penempatan posisi, Anda juga kerepotan. Lalu apa yang kami kerjakan? Ini contoh, saya bicara penyandang disabilitas bukan karena pilpres. Kita kerjakan karena itu komitmen kemanusiaan yang sudah dilakukan sejak zaman ketika masih bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jalani terus nih. Lalu semua bangunan baru yang dikerjakan milik pemerintah di Jakarta harus ramah penyandang disabilitas. Yang baru, yang lama secara bertahap dilakukan koreksi. Kalau Anda datang ke Jakarta International Stadium, mudah-mudahan nanti datang tanggal 10. Nanti Anda akan menyaksikan bahwa ada tempat-tempat khusus. Jadi seperti Ibu Aisyah, kalau nanti datang ke sana, Ibu tidak akan mengalami kesulitan untuk, saya menghormati Anda, saya sebutnya Ibu aja. Jadi Ibu nggak akan mengalami kesulitan untuk nanti mencari tempat yang tempatnya di depan. Kenapa? Karena untuk kursi roda sudah disiapkan. Untuk kursi roda sudah disiapkan. Jadi datang itu sudah ada rutenya
sudah ada tempatnya yang tidak akan terhalangi. Itu yang saya maksud tadi. Selama akar masalahnya tidak diselesaikan, kita akan ketemu gejala-gejala. Yang tadi Anda rasakan itu gejalanya, simptomnya. Tapi root masalahnya itu harus dibereskan. Gitu ya, pertama. Kemudian mengenai apakah ini isu disabilitas, itu sebagai bahan kampanye isu disabilitas seperti saya sampaikan. Bukan hanya disabilitas, 4 nih. Saya nggak selalu mengatakan disabilitas saja. Setiap kali saya bicara perempuan, saya tambahkan 3. Setiap kali bicara disabilitas, saya tambahkan 3. Kenapa? Karena saya merasakan ketika mengelola sebuah kawasan, mengelola sebuah masyarakat, bila 4 kelompok masyarakat rentan ini tertangani dengan baik, maka yang lainnya tertangani. Yang saya ulang lagi, lansia, anak-anak, disabilitas, dan perempuan. Ini 4 ini. Jadi bukan persoalan hanya disabilitas saja. Mudah-mudahan itu akan bisa membantu untuk memahami. Dan nantinya teman-teman sekalian, semua yang sifatnya rekaman begini bisa ditagih. Lebih enak janjinya pakai tulisan. Kalau janjinya pakai rekaman itu bisa ditagih. Bisa ditagih, dan itulah bagian dari komitmen. Kenapa kita memilih untuk terbuka begini? Supaya kita ke depan bisa saling mempertanggungjawabkan apa yang kita rencanakan sebagai kerja bersama sebuah masyarakat. Gitu ya, Bu. Kemudian soal sekolah inklusi, sekolah khusus. Jadi kami melihat ada range yang disebut sebagai kebutuhan khusus, sebagai disabilitas atau difabel, itu tidak kategorikal tapi range. Karena itu range, maka ada yang bisa diselesaikan dengan model mainstream, ada yang ternyata dalam kenyataannya tidak bisa diselesaikan pakai mainstreaming. Mainstreaming itu sekolah inklusi. Nah, tidak pakai mainstreaming dibutuhkan tempat khusus. Kenapa? Karena ketika sampai pada penyandang disabilitas tidak bisa kita katakan kategorinya 2, itu range-nya bisa banyak. Ada yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, ada yang memiliki ketergantungan yang relatif rendah. Berhadapan dengan range itu, maka kita memiliki opsi. Dengan ada opsi itu, maka kita bisa mengeksersis. Ada tempat yang khusus disiapkan, tapi juga yang bisa pola mainstreaming. Tapi intinya, negara hadir menyelesaikan sesuai kebutuhan. Bukan negara sekedar membuat karena untuk memenuhi kebutuhan RPJPP atau RPJMN. Tapi kebutuhan, bila ternyata yang dibutuhkan lebih banyak inklusi, ya kerjakan inklusi. Tapi bila ternyata di dalam kenyataan dibutuhkan tidak, ya itu kita kerjakan. Begitu ya jawabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies atas jawabannya. Mbak, tadi mikrofonnya udah, udah diambil ya. Oke, lanjut Masnya. Silakan berdiri, mendekat ke Pak Anies. Singkat, padat, jelas ya, sesuai janjinya tadi. Oke, lanjut. Oh, langsung bertiga katanya. Silakan Mbaknya juga, Masnya, yuk. Iya, langsung bertiga Pak, ini. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abah, nama saya Zaki. Saya di sini mewakilkan suara anak-anak OSIS yang ingin menyuarakan terkait regulasi yang ada di Jawa Tengah, Abah. Perlu kami sampaikan bahwa di status quo, OSIS itu seringkali difungsikan sebagai kreatif agensi dari sekolah yang dimanifestasikan dengan program-program kerja yang cukup cemerlang. Seringkali kami juga terkena dampak atas kebijakan serta regulasi yang dikeluarkan oleh stakeholder. Nah, untuk mengetes kebebasan berpendapat saya dapat merangkum pandangan stakeholder menjadi 2 kata. Sangat dismisif. Menurut saya, pemerintah saat ini hanya bergantung pada satu premis bahwa pelajar ya tugasnya belajar. Padahal di dunia kerja seperti kreatif agensi dan lain sebagainya, event-event itu sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana kami bisa menjadi kreatif sedangkan regulasi itu saja melimitasi kami, Abah, untuk berkembang? Pertanyaan saya cukup simpel, apakah Abah dapat membantu kami
mengembalikan mimpi-mimpi kami untuk membuat event tahunan sekolah seperti SMA-SMA yang ada di Jakarta yang tidak terlimitasi oleh regulasi. Saya berikan contoh saja, misalkan larangan adanya pensi dan lain sebagainya, Abah. Saya perlu mengatakan seperti ini karena di depan sana banyak sekali bahwa tulisan-tulisan yang mengatakan info pensi dan lain sebagainya gitu. Jadinya anak-anak di SMA merasa terlimitasi dengan adanya regulasi tidak boleh mengadakan event dengan berbayar dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan tidak ada study tour, Abah, dan lain sebagainya. Itu yang sangat disayangkan karena berkaca dari kakak-kakak kami, mereka itu juga melakukan seperti study tour, mengadakan pensi dan lain sebagainya. Tapi kenapa tahun kami itu terlimitasi dan kami tidak bisa berkembang lebih jauh lagi. Dan yang terakhir, Abah, pesan apa yang akan Abah sampaikan kepada teman-teman OSIS, teman-teman pelajar, khususnya OSIS di luar sana yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk mengabdi kepada sekolah dan berbakti kepada Indonesia, terkhususnya di Jawa Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Anies, saya mohon izin untuk pertanyaannya dulu ditampung, nanti Pak Anies jawab sekalian gitu ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Farah dari Karimun Jawa, Kepulauan Karimun Jawa. Saya sampai di sini tadi sore. Pertanyaannya mungkin ini akan terharu buat saya. Karena gara-gara limbah tambak udang, 4 warga Karimun Jawa, 1 sedang masuk ke sel kejaksaan, 3 dilaporkan Polda Jateng dengan Undang-Undang ITE. Karimun Jawa itu kepulauan di sebelah utara Jawa yang saat ini 42 hektar itu menjadi tambak udang ilegal yang limbahnya sudah sampai kemana-mana dan bisa membuat masyarakat sana tidak bisa melaut atau budidaya rumput laut. Karena itu masyarakat sana adanya konflik horizontal antara pro tambak dan pro lingkungan atau pro pariwisata. Karena mungkin kita tahu semua ya, Karimun Jawa itu Taman Nasional Karimun Jawa yang sudah ditetapkan sangat lama. Yang saya ingin tanyakan ke Pak Anies, kami harap para penjahat lingkungan ini yang sedang diproses oleh Gakum yang sangat lambat, Gakum KLAKK Jabal Nusra, tolong untuk segera diadili sampai ke oknum pemerintahnya. Karena yang membuat ilegal ini, mereka apa? Mereka yang membuat seperti ini masyarakat yang sangat terdampak. Itu dari saya. Terima kasih. Saya Karimun Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatah Syade atau bisa dipanggil Fata. Saya itu merupakan pelajar kelas 3 SMA kali ini. Pak, izinkan saya mau bertanya tentang tingginya UKT pada universitas yang ada. Mohon bantuannya, Pak. Soalnya karena ini untuk diri saya dan teman-teman yang lain juga mungkin merasakan ini semua. Yang merasa sungkan bahkan tidak bisa untuk kuliah hanya karena biaya kuliah yang sangat tinggi. Mau itu PTN atau PTS swasta. Karena berdasarkan yang terjadi dalam keluarga saya, sepupu saya itu telah lebih tunggu ayahnya ya dipanggil terlebih dahulu. Alhasil mereka itu berkehidupan susah. Lalu dengan susah payah sepupu saya itu diterima akhirnya dalam salah satu PTN negeri. Namun ternyata UKT tetap masih tinggi. Lalu sepupu saya itu akhirnya stres berat, bahkan sampai sekarang itu
bukan sekarang sih, beberapa tahun yang lalu akhirnya ya meninggal dunia karena rasa stres yang sangat dalam dirinya sendiri. Ya insya Allah sepupu saya itu meninggal dengan husnul khotimah karena sebelumnya untuk masalah UKT yang tinggi dalam universitas PTN negeri atau PTN siswa itu tuh gimana ya agar bisa dimudahkan loh atau bahkan bisa jadi kuliah gratis lah. Namanya siapa Mas? Baik. Fata. Siapa? Fatah Pak Anies tentang UKT yang tinggi gimana bisa nanti memberikan kesempatan atau bantuan-bantuan gitu ya. Oke, silakan Pak Anies untuk elaborasi ketiga pertanyaan atau mungkin kita kasih kesempatan untuk kita sudah kedatangan Profesor Zainal dari Universitas Diponegoro dari Undip. Profesor Zainal silakan Prof. Karena tadi ada pertanyaan yang berkaitan tentang pendidikan ya Pak Anies ya tentang UKT kampus dan sebagainya. Saya jawab dulu yang ini, Siap. nanti Prof Zainal nerusin ya. Siap. Gini, Bung Zaki, soal kegiatan anak-anak SMA. Jadi ini memang situasi yang seringkali agak tricky. Di satu sisi kita ingin memberikan ruang kebebasan supaya bisa berkegiatan, punya aktivitas seperti studi tour, pentas seni, kegiatan-kegiatan yang itu membutuhkan biaya. Di sisi lain, kita ingin memastikan bahwa biaya-biaya yang muncul itu tidak menjadi beban bagi orang tua. Seringkali biaya itu menjadi tinggi, tidak semua orang tua mampu. Lalu ada tekanan sosial, kalau tidak ikut maka menjadi teraliniasi, tidak masuk. Nah, ini yang harus dicarikan jalan keluarnya, sehingga tidak memberikan beban. Sebab kalau tidak, saya sependapat bahwa kegiatan itu perlu dikerjakan dan sebaiknya ada alokasi anggarannya. Mungkin kita mulai pikirkan penggunaan semacam dana abadi di sekolah, di mana orang tua bisa memberikan dan itu disimpan yang harapannya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan ketika muncul aktivitas-aktivitas ekstra yang membutuhkan pendanaan. Jadi tidak membebani keluarga-keluarga yang barangkali merasa terbebani gitu ya. Tapi kegiatannya itu positif, seharusnya boleh dikerjakan supaya tidak terhalangi. Kami di Jakarta mengizinkan karena itu bisa tumbuh gitu ya. Farah, yang namanya pelanggaran jangan dibiarkan. Pelanggaran jangan dibiarkan. Saya beri rekam jejak aja dah. Karena kalau ditanya besok mau ngapain bisa ngarang. Saya ditanya disabilitas, saya bicara rekam jejak. Saya ditanya tentang lingkungan hidup di Jakarta, ada pelanggar persoalan lingkungan hidup yang mengotori udara, kita berikan peringatan sekali, 2 kali, 3 kali, tidak dilaksanakan, izinnya dicabut, selesai usahanya. Tidak bisa dikerjakan lagi. Jadi kalau ada pelanggaran jangan pernah dibiarkan. Sekali pelanggaran dibiarkan, dia akan terus-menerus bergerak. Dan jangan pernah membayangkan ekonomi naik dengan ongkosnya ekologi. Jangan. Lalu yang terakhir, Fata ya. Bung Fata, ini salah satu yang ingin kita koreksi soal UKT. Tadi malam saya sempat bahas. UKT. UKT itu beban yang ditanggung oleh keluarga terlalu tinggi dibandingkan beban yang harus ditanggung negara. Negara harus menambah supaya keluarga-keluarga tidak harus menanggung beban. Problem ini dirasakan oleh kelas menengah. Yang mahasiswa dari keluarga prasejahtera ada programnya. Mahasiswa dari keluarga sudah sejahtera, mereka mampu sendiri. Tapi yang di tengah ini yang paling kejepit nih, yang tidak bisa berkutik. Mau minta bantuan, dianggap sudah makmur, tapi mau tidak minta bantuan, kondisinya kejepit. Nah yang kelompok kejepit ini yang paling banyak di kampus-kampus itu. Betul nggak itu? Yang paling banyak ya? Nah yang kejepit-kejepit inilah yang menurut saya harus ada solusinya. Gitu ya? Oke, terima kasih.
Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita ke Prof. Zainal. Prof. Apa kabar, Prof? Oh, nampaknya banyak sekali anak didiknya Prof. Zainal di sini. Tepuk tangan buat anak didiknya Prof. Zainal. Banyak. Ini yang punya kandang nih ya, ibarat kata ya. Oke, sudah? Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Prof, saya tanya-tanya dulu, Prof. Dari jam berapa di sini, Prof? Jam 6 seperempat. 6 seperempat, oke. Nyangka nggak kalau akan seramai ini Semarang? Tidak. Tidak menyangka? Tidak nyangka. Saya berhenti mobilnya 1 kilometer ke arah sana, Mas. Oke. Parkirnya. Siap. 1 kilometer dari sini baru dapat jalan parkir. 1 kilometer. Luar biasa. Kita apresiasi dan berikan tepuk tangan untuk Prof. Zainal dari Undip. Silakan. Assalamualaikum. Ya, semoga apa yang akan saya sampaikan ini juga mewakili kepentingan dari para mahasiswa, para tenaga kesehatan khususnya di Indonesia. Jadi semalam debat capres itu salah satu capres menyampaikan kalau kita kekurangan sebesar 140.000 dokter katanya, sehingga berencana membangun 300 fakultas kedokteran baru katanya. Itu ya. Jadi setiap program itu harus didasarkan atas data yang valid gitu loh. Ya. Jadi Menteri Kesehatan kita pernah menyampaikan bahwa menurut WHO dibutuhkan 1 dokter untuk setiap 1.000 orang. Sehingga 270 juta butuh 270.000. Menteri Kesehatan mengatakan kalau kita saat ini ada sudah 140.000, jadi kurang 130.000. Dia hanya melihat dokter yang tercatat di Kementerian Kesehatan. Ya, banyak sekali termasuk diri saya yang bekerja tidak di Kementerian Kesehatan sebagai seorang pengajar di universitas. Ya, jadi data yang paling akurat adalah data surat izin dokter yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran. Dan sampai dengan 30 Agustus 2022, ya, jumlah dokter kita itu ada 168.000 dokter umum dan ada 42.000 dokter spesialis. Totalnya ada 210.000. Ya, jadi ada diskrepansi perbedaan sebesar 70.000 dengan data Kementerian Kesehatan. Itu tidak pernah diselesaikan perbedaan data ini. Jadi kalau kita bilang mau bangun fakultas kedokteran baru, ya, sejak disahkannya Undang-Undang Kesehatan selama Juli sampai sekarang 6 bulan terakhir sudah berdiri 25 fakultas kedokteran baru. Tidak pernah ada kendali biaya yang ditentukan oleh pemerintah, di mana sebelumnya menurut undang-undang harus dibangun di tempat yang belum punya fakultas kedokteran. Artinya harusnya 80% itu di luar Jawa. Tapi faktanya ke 25 fakultas kedokteran itu dibangun di Pulau Jawa, 80%. Yang sekolah siapa? Anak-anak orang-orang dari Pulau Jawa ini. Dengan biaya masuk uang muka sebesar 150 sampai 300 juta rupiah. Dan uang SPP-nya sebanyak sekitar 20 sampai sekitar 40-an juta. Yang negeri 15-20 jutaan, yang swasta 30 sampai 40 juta. Kalau mereka selesai kuliah nanti, mereka orang Jawa, sekolahnya bayar mahal, tidak ada pemerintah hadir di situ, mereka kemana nanti? Pasti akan tetap tinggal di Jawa. Jadi persoalan yang kita hadapi adalah persoalan distribusi. Ya, Perhimpunan Dokter Gigi mengatakan dari 10.100 puskesmas yang ada 3.200 puskesmas yang tidak punya dokter gigi. Jadi pertanyaannya, kenapa kok puskesmas itu tidak didatengin oleh dokter? Padahal lulusan dokter gigi itu
2.500 setiap tahunnya. Artinya ada masalah distribusi. Ya, jumlah dokter umum di Jakarta itu 1 setiap 600 orang. Tapi di Sulawesi Barat jumlah dokternya 1 untuk 11.000 orang. Itu fakta semuanya. Jadi perbedaan ini. Dan saat ini ya dengan sejumlah 95 fakultas kedokteran yang kita punya sekarang ini, itu tiap tahun dihasilkan 14.000 dokter baru. Dalam 10 tahun artinya apa? Kebutuhan dokter yang dibutuhkan kalaupun itu sudah akan terlewati. Dalam 10 tahun lagi jumlah dokter kita akan meningkat 65%, padahal Badan Statistik, Pusat Statistik mengatakan penduduk Indonesia 10 tahun lagi itu sampai 302 juta. Jadi naiknya cuma 11%. Jadi kita nggak bisa dirikan fakultas kedokteran hanya untuk periode 5 tahun ditutup nanti. Iya. Itu artinya tidak bisa program itu dibuat dan tadi salah kaprah tadi semuanya. Siap. Begitu. Prof. Zainal, terima kasih. Ini semua kenal kan Prof. Zainal ini? Beberapa waktu yang lalu mendapatkan masalah ya kelihatannya beliau ini. Sebetulnya bukan beliau yang punya masalah, pihak lain yang punya masalah. Ya, gini, kalau boleh Prof saya nerusin nih Prof Zainal. Terima kasih. Saya sebetulnya kalau sama Prof Zainal ini harusnya manggilnya Kak Zainal. Kenapa Kak? Saya dulu ketika SMA beruntung dapat terpilih ikut program pertukaran pelajar AFS. Dan Prof Zainal adalah senior saya di AFS waktu itu. Ya. Dulu kemana Prof Zainal? Tahun berapa tuh? 75-76. Beliau SMA ke Massachusetts, Amerika Serikat tahun 75-76. Belum pada lahir di sini semua. Ya, Prof, gini. Apa sih yang menarik dari yang disampaikan Prof ini? Bahwa menyusun kebijakan harus mendasarkan kepada data yang akurat. Yang kedua, harus melibatkan stakeholder yang relevan sehingga kebijakan yang disusun adalah kebijakan yang menjawab persoalan. Nah, kadang-kadang kita yang berada di pemerintahan kecenderungan melakukan namanya micromanagement. Micromanagement itu apa? Kita langsung memutuskan, saya ingin agar dibangun jalan ini di sini. Nah, itu namanya micromanagement. Saya ingin bangun jembatan ini di sini. Nah, itu micromanagement. Kalau pemerintahan apalagi di kepemimpinan yang makin tinggi, yang harus dimiliki itu namanya micro question. Apa micro question itu? Micro question itu gini, bagaimana daerah ini lalu transportasinya terjadi dengan baik. Lalu muncul jawabnya, jalannya diperbaiki, kendaraan umum diperbaiki. Jadi solusinya itu adalah solusi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kepemimpinan memberikan yang namanya micro questions, bukan micro management. Jadi ketika bicara kepemimpinan nasional, berapa jumlah rumah sakitnya itu atau berapa jumlah sekolah kedokterannya tidak usah presiden yang menentukan. Presiden cuma bilang begini, saya ingin memastikan bahwa pendidikan kedokteran bisa mensuplai kebutuhan dokter Indonesia secara berkelanjutan. Bagaimana caranya? Nah, itu kerjakan. Datanya, stakeholdernya, susun kebijakannya. Lalu siapkan langkahnya. Tapi angkanya monggo, kalau ternyata tidak perlukan tambahan, ya nggak apa-apa. Kalau ternyata diperlukan tambahan juga nggak apa-apa. Itu yang disebut sebagai micro questions. Kalau micro management, maka saya akan langsung bilang butuhnya ini, butuhnya ini. Kenapa itu berbahaya dalam konteks Indonesia? Bawahan cenderung tidak mau menentang atasan. Walaupun atasannya salah. Jadi kalau atasannya bilang, saya mau bangun 10 jembatan. Bawahannya bilang, janjiannya mau butuh 5.
Haneng dekne ngomongnya 10 ya. Gitu. Terus piye? Bos ya, nggak usah dilawan dah, jalanin aja. Akhirnya terjadi pemborosan, kita bangun 10 jembatan. Kenapa? Karena nggak ada yang men-challenge. Tapi kalau pertanyaannya begini, berapa jembatan yang diperlukan untuk perekonomian daerah ini berjalan dengan baik? Keluar tuh. Oh butuhnya 5 Pak, sudah jalankan 5. Oh butuhnya 6 Pak, jalankan 6. Itu cara paling enggak saya di dalam menyusun keputusan ketika menghadapi persoalan yang tingkat ekspertisnya membutuhkan ekspertis yang spesial. Termasuk di bidang kedokteran, dengan kesehatan. Ini ekspertis yang spesial. Jadi saya merasa perlu untuk menggarisbawahi, tapi di balik itu semua saya berikan rasa hormat kepada Prof. Zainal karena berani mengartikulasikan secara terus-menerus dan konsisten. Walaupun beliau harus menanggung konsekuensinya, konsekuensi terkait dengan tempat beliau bisa mengabdi. Tapi biarlah nanti sejarah yang mencatat. Mana yang tepat, mana yang benar, biar nanti sejarah mencatat. Tapi Prof. Zainal sudah menjalankan tugasnya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Zainal, kita berikan apresiasi dan tepuk tangan untuk Prof. Zainal. Sehat-sehat Prof. Teman-teman sekalian, Terima kasih. saya menyadari ini banyak sekali yang kepengen. Banyak sekali ya. Sekali lagi Pak, datang jauh-jauh Pak kami Pak, sekali lagi. Keponakan datang jauh-jauh dari Pemalang. Ya. Gini, betul. Ini teman-teman, selalu problem utama Desa Anies itu adalah menjelang akhir. Karena kita selalu kepengen banyak sekali yang ingin diungkapkan. Tapi mudah-mudahan ini bukan menjadi Desa Anies yang paling terakhir. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena tentu kita ada keterbatasan waktu, ada jumlah yang mungkin nggak mungkin diakomodasi semuanya. Iya, benar Gimana, sekali. Bung David? Ya, Monggo. jadi mohon maaf buat teman-teman yang belum ada kesempatan untuk bertanya di Desak Anies. Kita doakan saja supaya 14 Februari nanti seluruh Indonesia dan teman-teman semua pilih perubahan. Supaya yang nggak kesempatan untuk Desak Anies kita bisa bikin acara Tagih Anies. Oke, teman-teman semua, kita sampai di penghujung acara nih Pak Anies. Jadi saya berikan kesempatan untuk Pak Anies. Ya, memberikan. teman-teman begini, ini yang kemarin jadi way out juga sebagian. Walaupun ini tidak bisa memuaskan semuanya teman-teman. Tidak mungkin memuaskan semuanya. Saya terima kasih teman-teman semua memilih untuk hadir. Memilih untuk berada di sini bersama-sama. Oh memang udah pada berdiri nih. Duduk dulu Mas, duduk. Sabar dulu, sabar. Jadi teman-teman sekalian, pertama saya ingin sampaikan terima kasih. Karena di Semarang ini bukan hanya audiensnya yang jumlahnya banyak, tapi ternyata datang dari jauh-jauh khusus ke sini. Karimun Jawa, Rembang, bahkan tadi ada dari mana lagi yang jauh, dari Pemalang datang. Ya, jadi Kendal, dari mana-mana. Padang, Padang jauh betul. Yang paling jauh dari mana ini? Bekasi. Batam, ada dari Batam Pak. Ya, teman-teman, kita semua punya aspirasi, punya keinginan. Dan tentu kita berharap semua bisa diungkapkan. Tapi tentu tidak mungkin semuanya kita bisa lakukan pada saat yang bersamaan. Tapi sebelum saya closing, boleh nggak disorot itu hasil gambar yang dibuat di ujung sana? Oke, ini live muralnya udah selesai. Muralnya udah selesai ya? Apa di situ? Nyalakan alarm perubahan. Ilustrasinya adalah timbangan keadilan tuh Pak. Ada darurat keadilan, ada juga terlihat gedung KPK sepertinya, Ya. dan tikus-tikus berdasi. Makasih. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ekspresi-ekspresi seperti itu kita bisa pertahankan tanpa ada kekhawatiran untuk diproses hukum. Sehingga semua kritik ungkapan kepada negara bisa terjaga.
Nah, teman-teman sekalian, ada banyak yang mungkin kepengen diungkapkan tapi secara waktu tidak memungkinkan. Saya biasanya gini teman-teman, boleh Anda tuliskan yang nanti menjadi bahan bagi kami. Dan saya usul, kalau dituliskan, bantu kami. Bantu apa? Saya selalu mengatakan, kami tidak berpretensi tahu semua masalah. Bantu kami dengan memberitahu ini yang harus dikerjakan, ini yang harus dikoreksi, ini yang harus dilakukan. Bukan hanya bertanya apa yang mau Anda lakukan. Dengan begitu kami tahu persis perubahan itu 4. 1, ditingkatkan, itu perubahan. 2, dikoreksi. 3, dihentikan. 4, dibuat baru yang belum ada. Itulah unsur perubahan. Nah, kami berharap dari teman-teman semua yang di sini nantinya dapat masukan, ide yang kalau pengen disampaikan tapi belum kesampaian, bantu tuliskan. Terus yang berikutnya, minggu depan teman-teman akan menyaksikan Pilpres dan Pileg 14 Februari. Saya titip kepada semua, pastikan Anda gunakan hak suara Anda. Jangan hak suara Anda tidak dipakai. Ya. Anda boleh pilih nomor berapa saja, itu hak Anda. Tapi satu hal, jangan hak pilihnya tidak dipakai. Ketika ikut acara Desak Anies, Anda akan mendengar jawaban saya. Dan saat Anda mendengar jawaban saya, Anda bisa bilang begini, saya setuju 50%, saya setuju 20%, atau saya bilang saya nggak setuju sama dia. Atau Anda bisa bilang saya setuju 100%. Itu adalah pikiran yang akan muncul di benak Anda ketika mendengar jawaban saya. Saya di sini bukan mau memuaskan Anda, saya di sini mau menyampaikan pikiran saya. Anda menilai. Bila menurut Anda jawabannya sama, lalu Anda bisa putuskan, berarti ini yang sesuai dengan pikiran saya. Tapi bila jawabannya berbeda dengan yang Anda harapkan, Anda bisa pilih yang lain. Tapi paling tidak saya memberikan kesempatan yang fair untuk Anda bisa menilai dan memutuskan. Dan tidak sedikit pun ada masalah bila, oh saya cuma 20%, saya pilih yang lain. Nah ini problemnya. Apa problemnya? Yang lain tidak ada kesempatan untuk berdialog. Sehingga kita tidak tahu samanya berapa persen, setujunya berapa persen, tidak setujunya berapa persen. Kenapa kami memilih bentuknya Desak Anies? Karena saya menghargai pemilih rakyat Indonesia yang kami anggap sebagai orang-orang cerdas, yang bisa memilih dengan membandingkan. Kalau hanya pakai foto dan munculkan persepsi lewat foto, maka di kemudian hari Anda mungkin kecelik. Dan teman-teman boleh lihat dokumen visi misi yang kami susun. Terima kasih tadi Ibu sudah membaca dokumen visi misinya. Kenapa saya sampaikan terima kasih? Karena kami menyusun dokumen visi misi itu serius. Bukan sekedar memenuhi persyaratan KPU, tapi itu sebagai komitmen rute perubahan yang hendak dilakukan di Indonesia. Apakah dokumen itu sempurna? Tidak. Yang sempurna dan tidak bisa diubah-ubah itu kitab suci. Oke? Kalau buku-buku yang lainnya itu boleh mengalami penambahan, pengurangan, koreksi. Karena itu kami terima kasih, tapi kami mulai dengan membuat yang serius. Bukan membuat yang basa-basi, karena kita ingin republik ini dimajukan bukan dengan cara yang basa-basi, tapi kita ingin majukan dengan cara yang serius. Dan alhamdulillah review dari begitu banyak pihak atas yang kami susun. Apa yang kami mau sampaikan? Tadi kita mendengar dari Karimun, kita mendengar dari teman-teman di daerah. Dokumen visi misi kami dibagi sektor, bidang, sesudah itu wilayah, sesudah itu wilayah itu Sulawesi apa, Jawa apa, Sumatera apa, Papua apa, Jawa apa. Lalu yang tidak kalah penting jenisnya, kepulauan apa, pegunungan apa, pesisir apa. Sehingga kami ingin
kebijakan pembangunan ke depan bukan kebijakan yang sama untuk seluruh wilayah, tapi kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di tiap wilayah di Indonesia. Kawasan kepulauan punya kebutuhan yang berbeda. Ini tadi bicara tentang kesehatan. Saya cerita sedikit aja. Kebetulan Jakarta itu satu-satunya kota di dunia yang punya kepulauan. Kota lain di dunia nggak ada yang punya kepulauan. Kalau punya pulau ada, tapi kepulauan nggak ada. Dan yang terjadi, kepulauan Jakarta itu namanya Kepulauan Seribu, tertinggal amat jauh dari daratan Jakarta. Terus saya bilang waktu itu, bagaimana mungkin kita bisa mengirimkan pesan kepada rakyat se-Indonesia tentang memajukan kepulauan bila kepulauan di ibu kota aja tidak terurus, kepulauan di ibu kota saja tertinggal. Alhamdulillah itu dikebut, termasuk soal aspek kesehatan, di mana fasilitasnya disetarakan, pendidikan disetarakan, lalu sumber energi disetarakan. Dari situ saya merasakan kebijakan tidak bisa simetris, satu untuk semua, harus dibuat sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing tempat. Komitmen yang kita buat itu kita sudah susun, dan saya mengharap pada teman-teman semuanya nanti lakukan pembandingan, sesudah lakukan pembandingan berikan pilihannya kepada yang menurut Anda paling tepat di 14 Februari yang akan datang. Dan secara langsung saya ingin sampaikan terima kasih telah menghadiri, terima kasih telah mendaftar, salah satu desak Anies yang terbanyak yang pernah diselenggarakan di tempat ini. Ini luar biasa. Dan mungkin kalau bicara waktu, mungkin nih selesai termalam yang pernah ada. Karena biasanya selalu kita selesaikan siang atau ya hampir selalu siang. Dan malam itu kebetulan kok ya Jawa Tengah aja. Purwokerto sama Semarang. Purwokerto ya waktu itu ya. Purwokerto dan sama di Semarang ini. Dan Semarang ini luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Dan insya Allah kami berdoa semoga Anda mengamini. Insya Allah 14 Februari menjadi hari perubahan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Anies, terima kasih.